Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa billahi rabbil alamin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Masyaallah muslimin sedang perawan yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, kita semua bisa dikatakan bulan Ramadan tahun ini, maknanya kita dipanjangkan usia dalam keadaan sehat dan afiat dalam keadaan aman dan Islam, dan sisa umur yang masih ada ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga apa terjadi dipandu oleh Allah kita diakhirkan dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya sampaikan, kenapa harus bersyukur kepada Ramadan? Dengan penyakit COVID ini, itu berapa saudara kita, mungkin jamaah kita ini yang sudah dipanggil di masjid saya tempat tinggal, masih gagah-gagah belum pantas kalau karena usianya baru 38, 42, masih gagah-gagah karena COVID. Dan dalam perjalanan usia saya yang sudah 65, kasus bapak kayak sekarang ini hampir tidak pernah terjadi. Karena begini, bayangkan saja bapak-bapak yang hormati, ibu yang hormati, mungkin keluarga bapak itu tidak sama dengan pandemi COVID ini. Seorang suami akan wafat, seorang istri akan wafat. Nggak bisa dituntun keluarga, bahkan nggak bisa memandikan jenazahnya, bahkan nggak bisa memasukkan kuliah mahat dari kasusnya. Salah satu syariat kita, saya ingin ngetes bapak-bapak dan ibu. Kira-kira orang tua kita dulu pernah berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahilah ahlana yang sholeh, atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah aku dari sisi engkau istri keturunan yang qurrata a'yun, yang mampu menjadi penyejuk, penenang, penentram, pendamai, penggembira, penyelamat. Jadi qurrata a'yun itu sedikit banyak, nggak bisa diterjemahkan dengan kalimat yang pendek. Tapi juga harapannya mudah-mudahan kita sebagai anak-anak mampu menjadi imam bagi hamba-hamba yang muttaqin. Coba kita tanyakan, kira-kira itu sudah jadi anak yang soleh atau belum? Kira-kira kita sudah menjadi qurrata a'yun belum? Anak yang menjadi penyejuk, penentang, bahkan penyelamat. Orang tua di tubuhnya cerahnya qurrata a'yun atau anak yang soleh itu salah satunya di saat orang tua sudah sepuh, dirawat, dibimbing, waktu jadi jenazah dimandikan, tapi yang waktu sakit, waktu saat tawakkul maut, saat anak itu mendampingi zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, kepada Allah, membimbing kalimat la ilaha illallah, itu doanya orang tua saya soleh itu. Qurrata a'yun menyelamatkan orang tua bisa lepas dari adab Allah karena la ilaha illallah. Tapi berapa banyak anak yang tidak mendampingi orang tua suatu waktu orang tua bapak. Untuk itu saya 5 Ramadan itu dengan 5 saya ingatkan satu biar. L yang pertama adalah luruskan motivasi kita dalam Ramadan. Ayat Al-Quran ada ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Goalnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Tapi doa kita memasuki Ramadan
dengan waktu Selasa maghrib itu, waktu kita mau tarawih yang pertama waktu itu dibimbing dan pada waktu itu Allahumma Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah aku, mulaikanlah aku dalam Ramadan ini dalam keadaan aman dan iman. Insya Allah kita semuanya aman dan terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan keselamatan dan keislaman, alhamdulillah kita semuanya selamat dan tapi yang terakhir wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Dengan taufik ya Allah, dengan petunjuk agama Islam ini ya Allah, antarkan aku menjadi hamba yang engkau cintai dan engkau ridho. Karena dari ini kita biar dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu 24 jam kita ibadah. Nah, kenapa? Kalau kita ini dicintai dan diridhoi Allah, mesti kita hamba yang bertakwa pasti. Karena fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Maka cukup Allah mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Dan kalau sudah bertakwa, sudah pasti temannya sudah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh hamba-hamba yang bertakwa, yang banyak mohon ampun kepada Allah. L yang kedua, tadi L yang luruskan motivasi dalam ibadah. Mudah-mudahan dengan Ramadan kita dicintai dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, L-nya setelahnya luruskan motivasi, terus usahakan loyal hanya kepada Allah. Allah memberikan jamuan yang sangat luar biasa dalam bulan Ramadan. Mari kita ambil semua, jangan kita ambil sedikit, nyesal banyak, nyesal lebih bagus banyak. Dia nampak dalam tasawuf modernnya itu menggambarkan bahwa siapa saja yang Ramadan ini menyesal. Itu dengan dipisahkannya dari panglima dalam suatu tentara bepergian dari Malang mau menyeberangi sungai, terus saat kita akan menyeberangi sungai. Nanti suatu kamu berada di sungai itu, apa yang kamu ingat? Tapi kalimat yang kamu ingat itu kamu nggak membawa menyesal. Membawa sedikit menyesal, membawa sedikit banyak menyesal, membawa banyak menyesal, membawa berapa pun menyesal. Maksudnya apa nih? Ternyata setelah sampai di sungai, semua yang diinjak hanya batu, dicium batu, diraba batu, tepok batu. Nah batu buat apa? Ada yang membawa, ada yang bawanya sedikit. Mereka banyak, aku bawa banyak sampai 12. Setelahnya kami salah 10 tahun ditengok. Ternyata setelah ditengok ternyata semuanya emas berlian. Yang enggak membawa menyesal. Yang bawa banyak masih Ramadan ini kita mau ambil banyak menyesal, enggak bawa menyesal. Banyak istighfar masih enggak istighfar enggak menyesal. Makanya syarat Ramadan ini bapak-bapak ibu yang merasa dulu punya orang tua yang sekarang masih ada orang tua. Jangan sampai kita ketemu Ramadan kok kita sebagai anak nggak mampu mengantarkan orang bebas dari kuburnya, bebas dari neraka. Karena istighfar kita, karena permohonan ampun kita. Karena Ramadan adalah bulan pengampunan. Setiap malam Allah membebaskan hambanya dari siksa kuburnya. Setiap malam Allah membebaskan dari neraka.
Ayo kita sebagai anak sadar. Yang ketiga, setelahnya loyal hanya kepada Allah, siang malam kita ibadah kepada Allah, mulai dari memakmurkan masjid, terus Al-Quran, zikir, istighfar dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga yaitu lakukan taubatan nasuh. Makanya zikir kita asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi zikir kita sepanjang siang sepanjang malam. Subhanal malikil qudus subuhun qudus rabbil malaikati wa ruh Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Kaitannya dengan ibadah jangan sampai lupa, yaitu astagfirullah wa atubu ilaihi wa ilaikal atau Allahumma qulli dunubi wa halidayya Allahumma qulli dunubi wa halidayya. Seorang mahasiswa di Al-Azhar Mesir mendengarkan ceramahnya Syekh. Seorang anak istighfar mohon ampun kepada Allah untuk memohonkan ampun orang tua 5 kali jalannya durhaka. Sang mahasiswa protes, kenapa Syekh kita mohonkan ampun sama orang tua durhaka? Kalimat yang durhaka. Coba ulang kamu istighfar untuk orang tua. Rabbi firli wa walidayya stop. Ulang Rabbi firli wa walidayya stop. Ulang. Akhirnya sampai 10 kali. Ditanya, capek enggak kamu? Katakan jawabnya, enggak. Baru 10 kali. Coba 100 kali. Capek enggak? Ternyata jawabnya enggak. Keluar enggak? Ibumu, bapakmu mencarikan nafkah kamu sewaktu kamu masih kecil dalam bimbingannya, itu semuanya tenaganya dikeluarkan dengan jerih payah, dengan keringat bercucuran, sedangkan kamu mudanya pikir maafkan pada Allah. Mampunya 10 kali sehari semalam boleh kan? Menggunakan Ramadan istighfar di dalam beberapa jangan itu mumpuk terus yang keempat Lailatul Qadar harus kita kejar. Jangan kita menunggu Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar kita kejar. Gimana caranya? 1, makmurkan masjid, jaga sholat yang 5. Yang kedua, usahakan senantiasa membaca Al-Quran siang dan malam, bukan hanya malam saja. Yang ketiga, istighfar sebanyak-banyaknya. Yang keempat, usaha jangan sampai ketemu siang, jangan sampai ketemu malam. Kok nggak berarti nggak salah. Karena saudara itu penangkal musibah, penangkal bala, penangkal kesusahan, penangkal kemiskinan. Sudah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau nggak mampu, nggak punya duit dengan tenaga, kita dengan senyuman dengan siapa saja. Kalau saudara itu membawa wajah seorang salah berzina, jadi usahakan dan yang Lailatul Qadar harus menjadi takdir. Terus hal yang kelima, usaha ketemu Ramadan ini senantiasa berusaha menutup kelemahan-kelemahan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena pahalanya berlipat ganda. Dan terlebih saya ulangi sekali lagi kaitannya dengan
istighfar kita lebih berusaha untuk mendekatkan diri kepada kesulitan negara ini. Kalau Pak Jokowi itu mau istighfar insya Allah selesai. Tapi kelihatannya pemerintah kita untuk istighfar tidak susah. Bahkan seolah-olah Allah kita tahu. Jadi ayo kita yang jadi rakyat, yang jadi masyarakat, kita selamatkan negeri kita, kita selamatkan masyarakat kita, bukan masyarakat negara kita, dan juga kita selamatkan penguasa kita. Kita mohon masuk kepada Allah dan semua yang diberikan petunjuk yang terbaik untuk menjadikan negara kita dan bagi kita. Akhirnya saya tutup dengan suatu kisah yang sangat sederhana yang sering banget kaitan dengan Ramadan kita ini. Allah biarkan Bapak Suki Abdul Tahir Direktur Masa Islam 80-an 90-an itu sering banget menyampaikan kisah Uwais itu hidup zaman Rasulullah, tetapi sampai dengan wafat Rasulullah enggak enak karena tinggalnya di jalan. Seorang pemuda yang sangat merindukan Rasulullah, sehingga kontak hatinya Uwais itu dengan Rasulullah nyambung, baik di zaman sama di Madinah. Terus pada suatu saat Rasulullah itu manggil Umar, sahabatnya manggil Ali alaihissalam. Nah, Ali radhiyallahu anhu, wahai Umar, wahai Ali, pada suatu saat nanti akan ada orang Yaman yang datang ke tanah suci ini, namanya Uwais. Tolong kalau kamu ketemu, sampaikan salam itu kepada dia. Terus yang kedua, tolong didoakan. Orang sahabat Rasul, dua orang itu cerdas, hebat, Islamnya langsung bersama Rasul, apal Qurannya sama Rasul, dari jamin surga. Kan dapat latih-latih Rasulullah. Satu, sampaikan sholawat, dan kedua minta doa. Enggak, otaknya sebetulnya ini ada apa? Akhirnya Rasulullah sampai wafat, nama Uwais dari zaman belum kenal. Terus pemerintah berganti menjadi khalifah Abu Bakar. Sampai dengan Abu Bakar wafat juga belum ditemukan nama Uwais ini. Terus akhirnya kepemimpinan kekhalifahan menjadi miliknya Umar bin Khattab. Suatu Umar bin Khattab memerintah, ada kabar bahwa ada kafilah haji dari zaman yang besar-besar. Umar mulai mudah-mudahan tahun ini kita ketemu sama Ali. Akhirnya pas kafilah yang dari zaman ini datang, pemimpinannya dan adakah di antara sekian dana kamu datang ke sini nama Uwais? Ternyata jawabnya ada. Wah, alhamdulillah, berapa puluh tahun wasiat Rasul baru. Terus gimana dia? Pikirannya si kabilah itu Uwais ini mesti rombongan awal, rombongan terhormat, rombongan begitu. Ternyata di belakang. Setelahnya di pertengahan ditanya adakah nama Uwais, tidak ada di belakang. Sampai di belakang ditanya adakah nama Uwais, ada itu paling belakang. Paling belakang. Ternyata setelahnya paling belakang itu kambing semua dan baru dikawal oleh orang-orang itu. Dan itulah Uwais ternyata berangkat dari zaman dengan menggembala kambing, mengawal kambing ibadah haji waktu itu. Karena zaman itu menyembelih hewan kurban itu bawa dari kampung halaman. Terus setelahnya sampai belakang, pas melihat adakah nama Uwais itu, pas dilihat ya Allah, tidak sampai. Yang baik itu tidak pantas. Bagaimana Rasulullah bisa mengenal hamba ini? Terus ditanya, Uwais, benar Bang Uwais? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mengenal Rasulullah? Enggak. Tapi engkau mengenal Rasulullah? Oh, kalau itu saya rindukan. Saya ingin sekali. Waktu saya
saya masih tidak untuk bisa ketemu Rasul, tapi aku nggak bisa disampaikan sampai akhirnya terdengar berita Rasulullah wafat dan bisa berselamat. Terus kenapa nggak minta izin kedua orang tua untuk berangkat? Kalau kamu minta izin orang tua, mesti kamu dibolehkan untuk bisa jalan sampai dengan tanah suci ke Rasul. Itu yang nggak bisa disampaikan. Umar Ali pasti mencari sedikit ada kelebihan orang ini. Karena kalau bisa minta izin itu berangkat, iya itu yang nggak bisa aku laksanakan. Ayahku sudah wafat. Di sementara ibuku lumpuh. Mungkin aku minta izin itu menurut Rasul ibu usaha melepas. Itu juga sangat mencintai Rasul. Tapi itu nggak aku lakukan. Aku pandang makan sebelum ibuku makan. Aku pantang minum kalau ibuku belum. Bahkan aku pantang melakukan sholat kalau ibuku belum sholat, belum suci. Maka sang peripada ini kemudian terus setelah kalau aku diwanti-wanti Rasul untuk menemui kamu, engkau dapat salamnya Rasulullah. Sebenarnya engkau dapat salamnya Rasulullah langsung sujud. Kenapa? Ternyata selama ini keinginan untuk bertemu benar dijawab. Saya rindu dengan tanah sucinya, saya rindu dengan kuburannya, saya rindu dengan masjidnya. Dijawab. Nah, setelahnya itu langsung bangun dari sujud syukurnya, tolong doakan kami. Uwais penada, bagaimana khalifah? Engkau khalifah, engkau sahabat Rasul, engkau tidak dijamin masuk surga. Wah, yang jauh dengan Rasul, Islam itu tidak bersama Rasul. Kok engkau minta didoakan? Kalau bukan perintah Rasul ini lakukan. Itulah masyarakat muslimin dari kisahnya seorang Uwais ini, hamba Allah yang tidak dikenal di bumi tapi termasyhur di langit. Saya tutup dengan itulah kunci kalau kita dengan orang tua baik, cari ridhonya Allah untuk orang tua. Ridho wafi ridho walidain, syukur wafi ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah sudah tergantung murkanya. Ayo Ramadan ini jadi tabungan terkait harta termulia kedua orang tua kita, yang sehingga orang tua akhirnya punya tabungan kita semuanya karena kita menjadi anak termulia dan anak yang senantiasa dirindukan kedua orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampuni kami, ampuni ayah bunda kami, maafkan seluruh dosa dan kesalahan ya Allah. Sayangi beliau, rahmati beliau, yang
yang telah engkau panggil, bebaskan agar kubur darinya, jauhkan agar kubur darinya, jadikan kuburnya sebagai pintu surga untuknya ya Arhamar Rahimin. Dan kami yang saat ini menjadi tabungan yang senantiasa untuk berusaha mendapatkan diri kepada Beliau, jadikan kami semuanya dengan petunjuk-Mu menjadi hamba yang Engkau rahmati dan Engkau ridhoi serta Engkau cintai melalui ibadah Ramadan yang mulia ini ya Arhamar Rahimin. Dan kekalkan kami semua dalam keadaan iman dan takwa sampai dengan akhir hayat kami. Panjangkan usia kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan taufik dan ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, angkatlah wabah yang saat ini menimpa masyarakat kami ya Arhamar Rahimin. Angkatlah wabah yang saat ini menimpa negara kami ya Arhamar Rahimin. Angkatlah wabah yang saat ini menimpa dunia kami ya Arhamar Rahimin. Jauhkan wabah ini dari kami semuanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, jangan ikut jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kami ya Arhamar Rahimin. Namun apabila ternyata Ramadan ini terakhir untuk kami, jangan ikut ganti lagi kecuali ampunan-Mu ya Arhamar Rahimin, kecuali ridho-Mu ya Arhamar Rahimin, dan kecuali surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, Engkau telah memberikan peringatan dan pelajaran yang tak henti-hentinya hamba-Mu satu persatu untuk kami, dan pasti panggilan itu telah akan Kau pergiurkan kepada kami. Ya Rabb, kapan saja Engkau yang mengakhirkan hidup kami, akhirkan kami semua husnul khotimah. Mampukan kami semuanya ya Rabb mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah, dan panggilan kami semuanya dengan panggilan serang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.